Pernah dengar nggak sih cerita-cerita serem soal tumbal atau persembahan manusia buat makhluk gaib? Wah, di Asia Tenggara kayaknya cerita semacam ini tuh udah jadi bagian dari dongeng sebelum tidur kita ya. Tapi ini bikin muncul satu pertanyaan yang jujur aja agak bikin merinding. Nah, ini dia pertanyaannya. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama jiwa orang-orang yang katanya dikorbankan itu? Apa beneran jiwa mereka bisa dicuri, terus dijadiin budak selamanya, kayak yang sering kita tonton di film-film horor? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Kalau kita nanya ke cerita rakyat atau film horor, jawabannya udah pasti serem banget deh. Jiwa yang terperangkap, menderita, wah pokoknya ngeri. Tapi, apa itu satu-satunya jawaban? Coba deh kita geser perspektif kita sedikit, kita cari tahu apa kata kitab suci soal takdir sebuah jiwa. Oke, kita nggak usah muter-muter lagi ya, langsung aja ke inti permasalahannya. Emangnya, jin itu beneran bisa mencuri jiwa manusia? Nah, ini dia nih jawaban yang diungkap dari sumber-sumber kitab suci. Jawaban cepatnya, nggak bisa. Titik. Menurut kitab suci, mustahil hukumnya bagi jin untuk mengambil alih nyawa atau yang disebut ruh yang jadi sumber kehidupan manusia. Biar lebih kebayang kenapa nggak bisa, kita perlu paham dulu soal peta kekuatan di alam gaib. Jadi gini, jin itu memang kuat, tapi mereka bukan yang paling atas dalam hierarki. Mereka sendiri itu takut loh sama malaikat, para utusan Tuhan. Bahkan iblis sekalipun, pemimpinnya para jin, itu lari terbirit-birit ketakutan waktu lihat malaikat turun di perang Badar. Nah, ini bukti paling telak soal keterbatasan jin. Coba bayangin, Nabi Sulaiman wafat dalam posisi berdiri, bersandar pada tongkatnya, tepat di depan mata mereka. Dan apa yang terjadi? Para jin itu nggak sadar sama sekali. Mereka terus saja kerja rudi karena saking takutnya. Baru ketahuan setelah rayap menggerogoti tongkatnya sampai patah. Logikanya gini, kalau tahu tuannya udah wafat aja nggak bisa, gimana caranya mereka mau berurusan sama malaikat pencabut nyawa? Jauh banget kan levelnya? Jadi intinya begini teman-teman, pengetahuan jin soal dunia ruh, soal alam gaib yang sesungguhnya, itu ya terbatas banget. Mereka sama sekali nggak punya akses ke sana. Tunggu dulu, kalau jin nggak bisa mencuri jiwa yang memberi kita kehidupan, terus kenapa dong mitos tumbal ini ada di mana-mana dan nakutin banget? Nah, disinilah letak kesalahpahamannya. Jawabannya ada pada perbedaan antara dua aspek jiwa yang seringkali kita campur aduk. Oke, yang pertama ada yang namanya ruh. Anggap aja ini kayak sumber listrik utama kita. Percikan ilahi yang bikin jantung kita berdetak, darah kita mengalir. Ini anugerah langsung dari Tuhan dan mutlak di bawah perlindungannya. Nggak bisa diganggu-gugat. Nah, yang kedua ini beda lagi, namanya sukma. Kalau ruh tadi itu listriknya, sukma ini lebih kayak softwarenya. Kesadaran kita, kepribadian kita, perasaan kita, mimpi-mimpi kita. Inilah diri kita yang bisa jalan-jalan keluar dari tubuh waktu kita lagi tidur pules atau pas lagi koma. Nah, jadi kelihatan kan sekarang bedanya di mana? Ruh kita, si sumber kehidupan, itu aman, dijaga langsung sama Tuhan. Tapi, sukma kita alias kesadaran kita, nah disinilah ada celah yang bisa rentan terhadap pengaruh dari luar, termasuk dari jin. Oke, pertanyaan logis berikutnya. Kalau kesadaran kita ini bisa jadi target, terus gimana dong cara menjaganya? Apa yang bisa kita lakukan buat membangun pertahanan spiritual yang kokoh? Menurut kitab suci, kita itu paling terbuka atau rentan pas kita lagi dalam kondisi nggak sadar total. Misalnya pas tidur pulas banget, yang sering kita sebut tidur kebo itu loh. Apalagi kalau ibadah kita lagi kendor. Nah, momen-momen inilah yang sering dimanfaatkan oleh mereka yang berniat jahat, seperti praktek ilmu hitam atau santet. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada kok langkah-langkah praktis dan jelas buat membangun benteng pertahanan spiritual di sekeliling kesadaran kita. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Nah, setelah kita bahas soal teknis pertahanan diri, yuk kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Karena ini semua bukan cuma soal jin dan ilmu hitam, tapi ini menyentuh inti dari keyakinan dan penyembuhan itu sendiri. Pasti pernah kan, kita ngerasain udah berobat ke sana-sini, entah itu ke dokter atau cari penyembuhan spiritual, tapi kok rasanya prosesnya lama banget, kayak nggak ada kemajuan sama sekali. Rasanya frustrasi dan kadang bikin putus asa ya kan? Coba deh kita lihat dari sudut pandang yang satu ini. Ini dalam banget sih. Pandangan ini seolah bilang kalau ujian yang terasa panjang itu bukan berarti kita ditinggalkan atau gagal. Justru sebaliknya, mungkin itu cara Tuhan menunjukkan rasa cintanya karena Dia rindu mendengar kita memanggil dan berdoa kepadanya. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat sebuah kesulitan. Ini sekaligus jadi pengingat buat kita semua. Mau itu dokter paling hebat, ustadz, atau praktisi ruqyah, mereka itu semua hanyalah teman seperjalanan kita. Mereka adalah perantara, wasilah, tapi bukan mereka yang memberi kesembuhan.
Dan inilah inti dari segalanya. Tujuan akhir kita itu bukan cuma sekedar sembuh dari penyakit, tapi untuk sampai pada satu titik di mana hati kita benar-benar bersih, berharap hanya pada satu sumber, Sang Pencipta. Jadi, sampai kita jalan ke depan, coba deh kita tanyakan ke diri sendiri. Harapan kita, sebenarnya kita letakkan di mana?